Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membahas fase Sprangki lagi. Dimana di pembahasan kali ini kita sudah sampai ke pembahasan Sprangki fase ke-6. Oke, setelah kita membahas fase ke-3, 4, dan 5, sekarang kita akan lanjut ke fase yang lebih horor dan absurd lagi dari Sprangki ini, yaitu fase ke-6. Dimana saking horornya para Sprangki di fase ke-6 ini, bentuk dari para Sprangki ini sudah benar-benar jauh dari kata normal. No, lu lihat aja ini. Nah, di video ini gue akan membahas detail dan mungkin teori lore dari Sprangki fase ke-6 ini. Apa dan kenapa semua ini terjadi. Di pembahasan Sprangki sebelumnya gue udah membahas teori dari Oakix. Di mana teori siapa sebenarnya Oakix ini juga hubungannya dengan Black udah gue bahas semua di video itu. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan Sprangki di fase selanjutnya, yaitu fase ke-6. Semua hal menarik juga teori dari Sprangki fase ke-6 ini akan gua bahas di pembahasan kali ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari Oren. Oren di fase ke-6 ini sudah sangat jauh dari bentuknya di mode normal. Di fase ke-6 ini bentuk dari Oren ini mirip kayak Viper Fish, yaitu ikan berlampu dan gigi tajam yang hidup di dalam lautan gelap. Ini sudah bisa dibilang adalah versi paling tinggi evolusi Sprangki yang diketahui untuk sekarang. Nah, selain evolusi fase ke-6 Oren ini yang sangat disturbing, evolusi Ready lebih disturbing lagi. Muka dari Ready di sini sudah terlihat sangat mirip dengan zombie, di mana mata kirinya di sini terlihat tertusuk oleh sebuah pedang. Nah, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau ada sesosok makhluk yang menyiksa Ready, di mana makhluk ini mengganti tali yang menggantung Ready dengan rantai. Nah, di fase ke-6 ini makhluk tersebut juga menyiksa Ready dengan menusuk matanya dengan pedang. Dan mungkin juga makhluk yang menyiksa Ready ini adalah Sprangki lainnya yang berevolusi lebih mengerikan lagi. Bahkan bukan hanya Ready, Clark juga terlihat disiksa dengan sangat sadis oleh Sprangki lainnya yang berevolusi lebih besar dan mengerikan. Nah, Clark ini tidak terlalu berubah jauh dengan bentuknya di fase kelima. Nah, yang unik di sini, Fanbot di fase ke-6 ini terlihat error dengan suara darurat yang muncul. Beberapa saat kemudian, layarnya pecah, memperlihatkan muka asli dari makhluk yang mendiami Fanbot ini. Dimana ini seakan mengkonfirmasi teori gua di pembahasan fase sebelumnya, kalau Fanbot ini ada makhluk Sprangki yang mendiaminya. Venaria mungkin menjadi Sprangki pembunuh di fase ke-6 ini. Bentuk dari Venaria ini sudah tidak karuan. Namun entah kenapa gua merasa ini mungkin, mengingat Venaria adalah bunga yang sangat mungkin bertumbuh dan bercabang seperti yang kita lihat di fase ke-6 ini. Grey yang tadinya menjadi satu-satunya Sprangki yang masih waras, namun itu semua sudah berakhir. Grey di fase ke-6 ini seakan kehilangan jiwanya, meninggalkan tubuh kosong yang bergerak. Nah, Brute yang kita lihat di fase kelima menjadi salah satu Sprangki yang berakhir disiksa Sprangki lainnya. Di fase ke-6 ini Brute malah berevolusi menjadi mengerikan, dimana mungkin Brute juga berubah menjadi pembunuh Sprangki karena bentuknya yang malah berubah menjadi monster. Begitu juga dengan Garnold. Garnold di sini tumbuh mulut besar dan gigi-gigi tajam dengan terlihat besi-besi yang menancap di bagian kepalanya. Dan sebenarnya bukan cuma Brute, hampir semua Sprangki yang kita lihat di fase sebelumnya penuh darah karena mungkin disiksa dengan Sprangki yang lebih besar, berevolusi menjadi Sprangki pembunuh, seperti halnya Oakix. Oakix terlihat sangat berubah di fase ke-6 ini, mukanya berubah menjadi tengkorak, dengan gigi tajam yang siap menggigit Sprangki lainnya. Sky juga terlihat berbeda banget dari versi sebelumnya. Sky di sini tampak hanya terdapat satu mata besar, yang terlihat tertusuk besi. Kulit biru mudanya berubah menjadi hitam. Mr. Sun di fase kelima terlihat begitu keren, namun sayang, bentuk kerennya itu hanya bertahan di fase kelima. Di fase keenam bentuknya berubah menjadi mata Dajjal besar yang melihat siapapun yang ingin dia makan. Namun dari semua bentuk para Sprangki yang mengerikan ini, Derpel menjadi salah satu Sprangki yang mempertahankan bentuk dari fase-fase sebelumnya. Bentuknya di sini masih sedikit mirip dengan fase kelima, di mana perubahannya hanya dari bentuk kepalanya yang lebih bulat, matanya tinggal satu, dan kebrutalannya untuk memakan Sprangki lainnya. Sama halnya dengan Derpel yang matanya tinggal satu. Mr. Tree juga di sini menjadi karakter Sprangki yang matanya tinggal satu, di mana sama seperti di fase kelima, di sini daunnya juga menghilang. Nah, kayaknya evolusi di fase ke-6 ini memiliki ciri khas, yaitu mata satu. Simon juga di fase ke-6 ini berevolusi menjadi mengerikan dengan matanya juga yang tinggal satu. Nah, selain Derpel dan Venaria, Simon juga mungkin menjadi Sprangki yang paling brutal dalam memakan Sprangki lainnya.
Nah, dari semua sprangki yang berevolusi menjadi mengerikan, ada dua sprangki yang mungkin belum berevolusi di fase ke-6 ini. Dua sprangki itu adalah Tanner dan Pinky, yang di sini masih terlihat penuh dengan darah, yang mungkin disebabkan oleh serangan sprangki lainnya. Sebetulnya, selain Venaria, Darple, dan Simon, ada satu sprangki lainnya yang berevolusi menjadi sprangki pembunuh dan brutal juga. Dia adalah Wenda. Wenda di fase ke-6 ini benar-benar berubah menjadi besar, dengan matanya yang berubah menjadi hitam, dan mulut besar yang siap melahap sprangki lainnya. Nah, sama seperti di fase-fase sebelumnya, Jevin adalah sprangki yang paling tidak berubah. Di fase ke-6 ini perubahannya hanya di warna keseluruhan tubuhnya, yaitu dia berubah menjadi hitam legam. Lagi-lagi, Jevin ini membuktikan teori gua kalau dia ini kebal dengan semua hal yang dibuat Black karena mantra yang dia pasang di dirinya sendiri. Dan sprangki terakhir sekaligus paling aneh di fase ke-6 ini adalah Mr. Van Komputer. Dia di sini hilang entah kemana, dimana sebenarnya selain Jevin, Mr. Van Komputer juga adalah sprangki yang paling tidak berubah. Ya, karena dia hanyalah sebuah komputer. Namun di sini dia menghilang. Kemungkinan dia diculik oleh sprangki lainnya atau mungkin dibawa Black. So, itu dia untuk pembahasan sprangki fase ke-6 ini. Sebenarnya masih ada fase lainnya yang lebih mengerikan lagi, yaitu pastinya fase ke-7, yang pasti akan gua bahas di pembahasan berikutnya ya. Dan untuk teori-teori sprangki, mungkin akan gua bahas setiap karakternya, dimana tinggal beberapa teori karakter lagi yang akan gua bahas nanti. Makanya subscribe agar gak ketinggalan pembahasannya, oke? Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Clay Rafa. Gua di sini dan bye. Wait.